Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Sekarang kita pada segmen Aku Cinta Membaca. Oke ya. Aku Cinta Membaca. Ya, untuk segmen yang lain atau video yang lain bisa dilihat di sini ya. Nah, ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Jadi gunakan playlist ya. Nah, enak ya, urut dan runtut ya. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi atau langsung saja klik di sini atau tap di channel, masuk ke dalam channel dan cari playlistnya kelas 6 buku tematik. Oke, Aku Cinta Membaca ini adalah video terakhir ya di dalam tema kita. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 semuanya sudah saya bahas setiap tema. Nah, ini video penghabisannya. Juara Sejati oleh Elisa DS. Ya. Semangat Bang Hanafi, teriak Nurma dengan lantang. Semangat Bang Rifki, teriak Sarah tak mau kalah. Dua gadis kecil itu sedang mendukung tim futsal kakak mereka masing-masing. Kejuaraan futsal antar SD sekecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak memang berlangsung seru. Sejak babak penyisihan, dua tim dari SD setempat, Hanafi dan Rifki, ya sekolah itu sama-sama hebat. Tak heran kedua tim bertemu di babak final memperebutkan gelar juara. Ya, jadi sejak babak penyisihan dua tim dari SD tempat Hanafi dan Rizky sekolah hebat ya. Jadi ini Hanafi dan Rizky di dua tim yang berbeda. Tim abangku pasti menang. Mereka semua lincah dan pandai bermain futsal. Puji Nurma. Jangan banyak bergaya dulu. Kita lihat saja nanti, sahut Sarah. Wajah Nurma berubah masa mendengar kata-kata teman sekaligus tetangganya itu. Nurma dan Sarah tinggal bertetangga, tetapi mereka sekolah di SD yang berbeda. Demikian juga dengan abang-abang mereka duduk di kelas 6. Pertandingan dimulai, tim Hanafi langsung menyerang tim lawan. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu. Beberapa saat setelah pertandingan dimulai, gol telah mereka sarangkan ke gawang tim Rifki. Penonton bersorak-sorai, betul kan? Mereka pasti juara, kata Nurma bangga. Sarah hanya diam, tidak menyahut. Beberapa menit kemudian giliran Nurma yang hanya bisa terdiam. Tim Rifki membalas dengan gol demi gol hingga babak pertama selesai. Skor masih imbang 4-4. Wah, jadi cukup seru ya pertandingannya sampai menghasilkan 8 skor. Pertandingan semakin seru di babak kedua. Masing-masing berlomba membuat gol. Jika berhasil juara mereka akan menerima hadiah piala dan tentu dapat mengharumkan nama sekolah. Pantas saja kedua tim sama-sama berjuang keras. Hebatnya, meski sama-sama mengejar kemenangan, namun semua pemain bermain sportif, tidak ada yang curang ya dan melakukan pelanggaran. Tak serasa pertandingan usai, penonton mengelulukan tim Rifki. Nurma tertunduk lesu. Tim Rifki telah mengalahkan tim abangnya ya dengan skor 10-8. Gelar juara pun diberikan kepada tim Rifki. Sarah sangat gembira, tetapi Nurma murung. Ia tidak banyak bersorak. Dirangkulnya Nurma sekilas tampak di lapangan pemain kedua tim bersalaman, bahkan Rifki dan Hanafi pun berpelukan. Mereka memang bersahabat dari kecil. Hasil pertandingan tidak mengganggu persahabatan mereka. Ya, pembawa acara mengumumkan meski kalah di final, tim SD Hanafi menerima penghargaan sebagai tim paling sportif. Nurma sempat sedih begitu mendengar pengumuman itu, langsung ceria kembali. Hebat Bang Hanafi dan kawan-kawan juga mendapat penghargaan, puji Sarah. Terima kasih. Selamat juga atas kemenangan Bang Rifki. Mereka pantas menjadi juara, balas Nurma. Mereka berdua berjabat tangan dan berpelukan. Ya, juara sejati bukan hanya memenangkan pertandingan, namun mereka yang berjiwa sportif dan mau menerima kekalahan dengan jiwa besar, serta menjauh sikap curang dan pantas disebut juara. Ya. Setelah membaca cerita di atas, lakukanlah kegiatan berikut. Gambarlah tokoh utama, ya, tempat yang melatar belakangi cerita, masalah muncul dan penyelesaiannya. Jelaskan setiap gambar dengan menggunakan kalimat yang sesuai. Ya, tokoh utama di sini adalah Nurma dan sebenarnya tokoh utamanya malah Nurma dan ini ya. Siapa tadi? Nurma dan Sarah ya, Sarah. Ya, Nurma dan Sarah. Nurma dan Sarah. Ya. Tokoh utamanya mungkin kita gambarkan Nurma dan Sarah ya. Ya, ini mungkin Sarah ya. Keduanya adalah perempuan ya dari namanya ya. Nah, ya. Ya, ini Nurma dan Sarah. Ya.
Ya. Jelek sekali gambarnya ya. Oke. Ya. Nah, karena timnya Sarah kalah ya. Oke. Tempat di lapangan sepak bola apa futsal tadi ya? Lapangan futsal ya. Lapangan futsal. Kalau futsal berarti indoor ya, lapangan futsal. Ya, masalahnya adalah Nurma dan Sarah mendukung dua tim yang berbeda. Nurma dan Sarah mendukung dua tim. Nurma dan Sarah bersahabat, namun mendukung dua tim yang berbeda. Ya, Nurma dan Sarah bersahabat, namun mendukung dua tim yang berbeda. Ya, dan yang menang adalah tim Rifki ya, tim Nurmater, dan tim yang didukung Sarah menang ya. Dan tim yang didukung Sarah ini yang Sarah ya. Ini Nurma. Ya, tim yang berbeda dan tim yang didukung Sarah menang. Ya, penyelesaian masalah tim yang didukung ya Nurma juga mendapat juara sebagai tim paling sportif. Ya, akhirnya Nurma tidak sedih lagi. Ya, bagaimana jalan cerita di atas jelaskan dalam satu paragraf. Ya, jadi Nurma dan Sarah adalah dua sahabat yang mendukung ya sebenarnya kalau bahasa Indonesia tim itu bukan team ya, bukan seperti ini tapi tim ya. Pak Ali di sini juga masih terpengaruh menggunakan kata tim ini bahasa Inggris sebenarnya ya. Dua tim aja, tim yang berbeda. Ya, saat Nurma adalah sahabat yang mendukung tim yang berbeda. Ya, saat tim Sarah menang, Nurma sempat kecewa. Tim Sarah menang, Nurma sempat kecewa. Namun tim Sarah ternyata juga ya mendapat hadiah, namun Sarah kembali ceria saat tim yang didukungnya ya mendapat juara ya tim paling sportif ya. Oh ya, tim sepak bola biasa disebut juga kesebelasan ya. Nilai apa saja yang dapat kamu simpulkan dari cerita di atas? Sportivitas, persahabatan ya, dan persatuan. Ya, terlihat bahwa Rifki ya dan siapa ya? Rifki dan Hanafi ya, dua sahabat yang walaupun ya salah satu menang, yang lain tidak merasa direndahkan ya. Oke. Kita lanjutkan, keteraturan seperti apa yang terlihat dalam cerita tersebut ya. Sportivitas ya. Sportivitas tim siapa yang menang tadi? Sportivitas ya, tim Hanafi ya menerima penghargaan tim paling sportif ya. Jadi sportivitas
baik tim Hanafi maupun Rifki, ya Rifki baik ya, baik selama pertandingan, baik tim Hanafi maupun Rifki terjaga selama pertandingan, ya selama pertandingan, ya. Kedua tim mengikuti peraturan yang berlaku dan tidak berbuat curang. Oke, Riri tidak iri lagi ya. Banyak mengandung kata ri ya oleh Elisa DS. Ya. Ini Riri apa Dayu ini? Biasanya pakai bandu kuning Dayu ya. Riri merasa sebal sekali, menurutnya ibu pilih kasih karena semua perhatian dan kasih sayang ibu hanya tercurah pada Salsa, adiknya yang baru berusia 6 bulan. Riri yang duduk di bangku kelas 6 SDN favorit di Gresik, Jawa Timur pun merasa jengkel hingga ia menendok nasinya tanpa selera. Ia menatap kesal ke arah boneka Salsa yang masih terbungkus plastik. Ya, padahal 2 minggu sebelumnya Salsa telah mendapatkan hadiah dari ibu. Hadiah itu berupa piano mainan berbentuk kue tar dengan berbagai pilihan lagu ceria khas balita. Lagu-lagu itu terdengar bila Salsa menyentuh salah satu tuts piano mainan itu. Ri, kok makan sambil melamun, tegur ibu. Riri hanya diam dan cepat-cepat menghabiskan makanannya. Setelah itu ia bergegas masuk kamar dan melempar badannya di atas tempat tidurnya. Melihat itu ibu mendekati Riri. Kenapa Ri? Akhir-akhir ini Riri sering terlihat kesal, tanya ibu. Ibu pilih kasih, adik dibelikan mainan terus, tapi Riri tidak, jawab Riri sambil menangis. Oh itu masalahnya, ibu tersenyum. Riri kan sudah dibelikan buku cerita dan tas sekolah baru. Iya, tapi Riri kan juga ingin mainan yang bagus, ibu tidak adil. Menurut Riri, adil itu seperti apa sih? Tanya ibu lembut. Adil itu ya semua harus sama semua. Ibu, jika ibu membelikan adik mainan baru, ibu juga harus memberikan mainan baru juga. Ya. Oh begitu ya, ibu tersenyum mencium kening Riri sebelum beranjak. Malam tiba dan saatnya Riri untuk makan malam. Seperti biasa ia mendekati meja dan membuka tudung saji. Riri terheran-heran saat ia melihat hanya ada bubur tim dengan campuran wortel dan ikan laut. Tidak ada sayur lauk seperti biasanya. Ibu, Riri lapar nih, makanan untuk Riri mana? Ibu keluar kamar sambil menggendong Salsa. Ya itu makan malamnya Ri. Ini kan bubur untuk Salsa bu. Ya adik sudah makan, tinggal kita yang belum makan. Makan yuk, makan sekarang yuk. Loh, Riri tidak mau makan bubur bu, Riri sudah besar. Ibu tersenyum. Kan Riri sendiri yang bilang kalau ibu harus adil dan tidak boleh pilih kasih. Semua harus sama, jadi mulai sekarang makanan kita juga harus sama. Ibu tertawa. Adil bukan? Adil bukan berarti harus sama Ri. Adil itu menempatkan sesuai dengan hak dan kebutuhannya. Ibu belikan adik mainan karena adik seusianya perlu aktivitas yang merangsang otak dan gerak anggota tubuh. Sedangkan buku bacaan yang bagus buat menambah wawasan Riri sebagai siswa kelas 6. Riri tertegun kini paham. Iya bu. Bagaimana, masih ingin sama dengan adik? Makan bubur yuk, goda ibu. Tidak bu, Riri menggeleng kuat-kuat. Ibu sedang mengeluarkan sayur sop dan makanan dan ayam goreng dari lemari, makan tertawa mendengarnya. Mulai sekarang Riri bertekad buang jauh-jauh rasa iri dari hatinya. Seusai makan malam, Riri segera mencium kening adiknya yang telah pulas sebagai permintaan maaf. Maaf kan kakak ya adikku, gumam Riri. Ya, setelah membaca cerita di atas, lakukan kegiatan berikut ini. Jelaskan tokoh utama, wataknya menurut cerita di atas, sebuah paragraf dengan menggambarkan pada awal cerita dan akhir cerita menggunakan kotak berikut. Jelaskan perubahan yang terjadi pada tokoh utama pada cerita di atas. Tokoh utama pada awal cerita Riri, ya, Riri iri pada adiknya yang ya sering diberikan mainan baru. Pada akhir cerita, Riri menyadari kebutuhan ya adik bayi dan Riri
ya sebagai anak kelas 6 SD berbeda. Adil tidak berarti harus sama. Harus sama. Pernahkah kamu menjumpai seseorang yang memiliki watak yang mirip dengan watak tokoh utama tersebut? Jika ada, ceritakan. Ada. Pernah ya. Ya, jadi seseorang yang iri, seseorang yang iri dengan ya pekerjaan rumah yang diberikan pada adiknya, ya, dan dia menganggap tugasnya lebih berat, ya. Jadi padahal dia tahu dia kelasnya berbeda dengan adiknya, padahal ya dia tidak menyadari bahwa kelas mungkin dia tidak menyadari ya umurnya memang beda dengan adiknya, umurnya dan kelasnya memang beda, umurnya lebih tua dari adiknya. Adik kok dikasih yang ringan-ringan, aku kok yang berat-berat. Ya memang umurnya beda, gitu ya. Di manakah latar belakang cerita tersebut? Di rumah. Ya, pernahkah kamu punya pengalaman langsung atau nonton film dengan latar belakang cerita yang sama dengan cerita di atas? Jika iya, ceritakanlah seperti apa latar belakang tempat itu. Ya, di rumah ya, di rumah. Ya, saat orang tua memberikan tugas yang berbeda, ya, yang harus diselesaikan adik dan kakak. Tugas kakak selalu lebih berat. Kakak selalu lebih berat. Ya. Bagaimana jalan cerita di atas? Jelaskan dalam satu paragraf ya. Saat setiap hari tugas semua anggota keluarga punya tanggung jawab yang berbeda. Ya, kakak ya diberi tanggung jawab mengapu dan mengepel. Sedang adik cuma diminta untuk ya merapikan mainannya sendiri. Ya, itu kan tidak adil. Adiknya masih kecil masalahnya ya. Ya. Nilai apa sajakah yang dapat kamu simpulkan dari cerita di atas? Ya, keadilan. Ya, adil bukan berarti sama. Ya, sama. Adil bukan berarti sama. Bukan berarti sama. Namun, ya, adil juga harus sesuai dengan kemampuan. Ya, kemampuan usia dengan kemampuan dan usia. Ya, walaupun kakak ini mengepel dan menyapu kan sudah kelas 6 SD, padahal adiknya masih TK. Ya,
Nah, itu bagi adik merapikan mainan sendiri sudah berat. Sama dengan kakak mengepel ya, keran penyapu kan gitu. Nah, namun adil juga harus sesuai dengan kemampuan dan usia. Mungkin nanti kalau kakak sudah kuliah, semua yang menyapu dan mengepel ya semua ganti adik yang melakukan kan gitu. Ya, adik waktu kakak kuliah mungkin adik sudah SMP kelas 1 atau SD kelas 6 juga ya. Jejak Pemuda Pembangun Desa oleh Herdita Dwi Rahmadiani. Ya. Ratih sedang menyapu halaman rumahnya yang ada di Desa Hargotirto. Nah, Hargo itu adalah nilai, Tirto itu air ya. Jejak Pemuda Pembangun Desa. Fatih sedang menyapu halaman rumahnya yang ada di Desa Hargotirto. Biar kelihatan gambarnya ya. Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Saat itulah ia melihat seorang pemuda muncul membawa tas ransel besar dari ujung jalan. Ya, wah, Mas Iwan sudah pulang, sorak Fatih. Ia berlari mengambil pemuda itu. Mas Iwan adalah tetangga Fatih. Ia sejak lama dikenal sebagai pemuda yang baik dan pintar. Mas Iwan tidak pelit berbagi ilmu. Sebelum kuliah di kota, ia sering mengajari Fatih dan kawan-kawan pelajaran sekolah. Halo Mas Fatih, sapa Mas Iwan ramah. Mas Iwan apa kabar? Kuliahnya bagaimana Mas? Balas Fatih bertanya. Kabar baik. Sekarang saya sudah lulus, jadi saya kembali ke sini, ujar Mas Iwan. Selamat ya Mas, ucap Fatih. Mas tidak lanjut kerja di kota. Mas Iwan tersenyum. Saya mau menetap dan bekerja di sini, jelas Mas Iwan sambil melihat jam tangan. Maaf ya Fatih, saya sedang buru-buru, saya hendak pulang dulu bertemu ayah dan ibu. Pamit Mas Iwan, Fatih mengangguk. Saat ayahnya pulang, Fatih berkata pada ayahnya, tadi Fatih melihat Mas Iwan sudah pulang ayah, katanya mau menetap di desa ini. Masa jauh-jauh sekolah di kota Mas Iwan kembali lagi ke desa kecil ini, padahal konon di kota banyak pekerjaan yang penghasilannya tinggi kan ayah? Ayah tersenyum lalu duduk di samping Fatih. Kamu tahu peternakan kambing etawa yang ada di desa ini? Tahu ayah, memangnya kenapa dengan peternakan itu? Tanya Fatih penasaran. Peternakan itu dirintis oleh Mas Iwan dan beberapa warga desa ini. Dulu kambingnya masih kecil, tapi sekarang sudah bisa menghasilkan susu kambing murni ya. Banyak dicari orang, jelas ayah. Selain itu, Mas Iwan juga mengelola kebun sayur organik. Sayur organik adalah sayur yang ditumbuhkan dan dipupuk tanpa menggunakan zat kimia yang jadi lebih sehat. Wah, Mas Iwan masih muda, sudah punya peternakan dan kebun sendiri ya ayah, ucap Fatih kagum. Ayah melanjutkan, tidak hanya itu, dengan ilmu yang didapatkan saat kuliah, Mas Iwan juga membuat budidaya jamur tiram di desa ini. Ia mengajak warga sekitar untuk mengelolanya, sehingga pendapatan mereka sehari-hari meningkat. Akibatnya warga jadi terbantu dan untuk menyekolahkan anak-anak mereka dan memenuhi kebutuhan hariannya. Hebat kan? Fatih tidak menyangka ternyata desanya masih banyak hal yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan warganya. Nanti Mas Iwan juga mau membuka perpustakaan kecil agar kamu dan teman-teman dapat memanfaatkannya, kata ayah lagi. Fatih bertambah kagum, ternyata Mas Iwan benar-benar memanfaatkan ilmu yang dimilikinya untuk membangun desa mereka. Fatih ingin seperti Mas Iwan yang membangun desa kita ayah, kata Fatih. Pasti bisa Fatih, kamu hanya perlu terus belajar. Mau kerja di kota atau di desa, yang penting jadilah berguna bagi bangsa dan negara ini. Nasihat ayah sambil tersenyum. Ayah menulis, sebuah cerita dapat menggambarkan perbedaan latar atau tempat pada awal cerita dengan akhir cerita. Gambarkan situasi latar atau tempat cerita pada awal cerita dan di akhir cerita berdasarkan cerita yang kamu baca. Jelaskan perbedaan tersebut. Tempat di awal cerita adalah di halaman rumah. Di halaman rumah. Ya, tempat di akhir cerita di dalam rumah, ya kan, di dalam rumah, ya. Jadi di sini, mulai di sini ya, saat pulang ini duduk di samping ayah tersenyum, padahal konon, ini mulai sini. Saat ayahnya pulang, Fatih berkata pada ayahnya, tadi melihat, di sini ya, ini sudah di dalam rumah, di dalam rumah, di dalam rumah. Ya, jelaskan tokoh utama dan wataknya menurut cerita di atas dalam sebuah paragraf. Ya, tokoh utama yaitu Fatih. Fatih adalah anak ya yang memiliki rasa ingin tahu tinggi, ya, memiliki
rasa ingin tahu tinggi, tahu yang tinggi, ya. Nah, jadi dia banyak yang ingin ditanyakan. Ya, bagaimana jalan cerita di atas jelaskan dalam satu paragraf. Fatih ya melihat Mas Iwan ya mempertanyakan, ya kita aja langsung mempertanyakan kenapa setelah lulus kuliah kembali ke desa, ya padahal ya dia dengar ya padahal dia mendengar kalau kerja di kota gajinya besar, kalau kerja di kota gajinya besar, kerja di kota ya gajinya besar. Ya akhirnya ya dia tahu bahwa Mas Fatih ya tahu bahwa ya Mas Iwan ya ingin mengembangkan ilmunya. Mas Iwan ya ingin ya mengembangkan usaha di desa, mengembangkan usaha di desa ya bersama penduduk untuk memajukan ekonomi desa. Oke, nilai apa saja yang dapat kamu simpulkan dari cerita di atas? Ya, keikhlasan, ya, kegigihan, keikhlasan, ya, dan cita-cita mulia mengembangkan desa. Senyum Sang Juara. Senyum Sang Juara oleh Pupui Huriah. Oke. Sudah 2 minggu berlalu, ya. Sudah 2 minggu berlalu, namun ingatan Sekar masih saja pada perlombaan membacakan cerita yang setiap tahun diadakan di sekolahnya. Sebelum perlombaan, Sekar adalah juara bertahan. Karena 2 tahun berturut-turut sebelumnya Sekar selalu menjadi juara 1. Tahun ini pun teman-teman Sekar menjagokannya untuk menjadi juara 1. Ya, namun ternyata tahun ini Sekar harus menjadi juara kedua. Ajeng teman sebangkunya menjadi pemenang kali ini. Padahal Sekar ingin kembali menjadi juara di tahun terakhirnya di sekolah dasar tahun ini. Ia ingin menjadi juara bertahan selama 3 tahun berturut-turut. Harapan Sekar itu pupus karena Ajeng. 2 tahun sebelumnya Ajeng juga ikut lomba itu. Langkah Ajeng saat itu berhenti di babak semifinal, tetapi tahun ini Ajeng berhasil mencapai final, bahkan menjadi juara 1 mengalahkan Sekar si juara bertahan. Ya, jadi ternyata ganti ya, Ajeng yang menang. Sekar ingat-ingat saat menghadapi perlombaan itu, ia dan Ajeng berlatih bersama. Sekar, kamu baik sekali mau mengajariku membaca cerita yang baik, kata Ajeng saat berlatih. Sekar tersenyum, aku senang kamu merasa menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya untuk menghadapi perlombaan nanti. Tapi Sekar tidak pernah membayangkan jika ternyata Ajeng dapat mengalahkan saat lomba. Ada rasa sesal, kenapa ia mau mengajari Ajeng saat lomba. Perasaan Ajeng campur aduk antara perasaan marah, ya Sekar ya mungkin bukan ya Ajeng ya. Perasaan Sekar campur aduk antara perasaan marah, kesal, kecewa. Sejak saat itu Sekar selalu menghindar Ajeng. Ia bersikap dingin terhadap Ajeng. Ya, kini setelah 2 minggu Sekar bersikap tidak ramah terhadap Ajeng. Sekar mulai merasakan sendiri kesedihan setelah persahabatannya dengan Ajeng menjadi renggang. Sekar merasakan kehilangan hari-harinya yang indah bersama Ajeng. Sekar tiba-tiba menyapa Ajeng saat istirahat di kelas. Ajeng terkejut. Sekar mulai bicara dengannya, padahal sejak usia lomba itu Sekar selalu menghindarinya dan tidak mau bicara. Maafkan sikapku, kata Sekar. Sekar lalu menjabat tangan Ajeng erat-erat. Aku rela tidak mendapatkan juara asalkan kamu mau tetap jadi sahabatku, Ajeng. Mata Sekar mulai berkaca-kaca. Ajeng terkejut dengan sikap Sekar. Ia pun berkata, aku juga Sekar. Aku pikir lebih baik aku tidak menjadi juara asalkan masih tetap bersahabat denganmu.
Sekar menggeleng. Kamu berhak mendapatkan juara Ajeng. Kamu sungguh sangat bagus saat lomba. Aku bersikap sportif mengakuinya. Semalam ibuku mengatakan kepadaku bahwa aku tetap menjadi juara. Aku juara karena telah berhasil menjadikan orang lain menjadi juara. Kedua sahabat itu pun saling berpelukan. Inilah indahnya persahabatan. Luar biasa ya. Jelaskan sikap tokoh utama dan wataknya menurut cerita di atas dalam beberapa paragraf. Ya, tokoh utama ya memiliki di awal cerita memiliki rasa iri dan dengki. Ya di awal cerita ya memiliki rasa iri. Ya, tetapi ya kehilangan sahabat membuatnya sadar ya bahwa membuatnya sadar bahwa iri dan dengki tidak mengatasi masalah. Ya, sadar bahwa iri dan dengki ya hanya akan menyakiti diri sendiri, hanya akan menyakiti ya diri sendiri. Ya, akhirnya ya Sekar minta maaf pada Ajeng. Ya, jadi tokoh utama menyadarinya ya. Sebelumnya dia punya iri dan dengki, akhirnya dia lebih mengutamakan dan lebih mengutamakan persahabatan. Ya kan? Ya, pertama iri dan dengki, akhirnya bersahabat lagi. Di manakah latar belakang cerita tersebut? Di rumah dan di sekolah ya, di rumah atau di sekolah gitu aja ya, nggak apa-apa. Di sekolah. Sebenarnya latar belakangnya di rumah dan di sekolah ya, dan di sekolah. Bagaimana jalan cerita di atas? Jelaskan dalam satu paragraf. Ya, Ajeng pada awalnya Ajeng Sekar menyesal telah mengajari Riri dalam persiapan lomba. Kok mengajari Riri, mengajari Ajeng? Ya, Riri kan cerita sebelumnya. Pada awalnya ya Sekar menyesal telah mengajari Ajeng dalam persiapan lomba. Ya, bahkan dia sempat tidak mau bersahabat dengan Sekar lagi. Bahkan ya 2 minggu dia menjauhi sahabatnya karena ya pada akhirnya Ajeng yang menjadi juara menggantikan dirinya yang menjadi juara yang sebelumnya dirinya menggeser dirinya. Namun kehilangan sahabat ternyata lebih membuat dia kesepian. Kehilangan sahabat lebih ya buruk ya, dan dia minta maaf pada Ajeng dan kemudian kembali bersahabat. Jelaskan persamaan dan perbedaan cerita tersebut dengan peristiwa yang pernah kamu alami atau yang pernah kamu tonton dari sebuah film. Ya, persamaan ya
putusnya persamaan persahabatan yang putus karena pertengkaran, ya, persahabatan yang putus karena pertengkaran, ya putus ya, gitu aja. Kemudian kembali berbaikan. Ya, Pak Ali juga pernah mengalami hal yang sama. Perbedaannya bukan karena lomba, ya, persahabatan putus karena pertengkaran, ya, persahabatan saya putus karena pertengkaran, beda pendapat. Saya putus karena pertengkaran. Dimulai dari saling mengejek, ya, mengejek. Akhirnya ya kami sama-sama kesepian dan akhirnya berbaikan lagi, saling mengejek, ya, dan kami merasa sama-sama kesepian dan akhirnya berbaikan kembali. Kami, ya, itu persamaannya ya, sama-sama merasa kesepian ya. Intinya gitu. Bedanya sama-sama akhirnya kembali berbaikan. Pak Ali juga pernah merasakan seperti itu. Gambarlah persamaan dan perbedaan tersebut dengan menggunakan tempat yang tersedia di bawah ini. Ya, mungkin ternyata Ajeng ya di sini, ya, Ajeng ternyata 1, 2, 3, ya, ganti Riri yang ternyata yang menjadi juara 1, ya. Kalau Pak Ali gara-gara saling mengejek, ya, saling mengejek. Ini mengejek apa namanya enggak ini? Maksud saya menunjuk ya. Ya, gara-gara saling mengejek dengan teman, akhirnya jadi permusuhan. Ya. Gambarnya jelek sekali. Aduh. Maksudnya nggak begini ya gambarnya itu. Kayak ini tembak-tembakan, intinya saling mengejek lah ya. Ya. Biar videonya nggak terlalu panjang, maksudnya Pak Ali mau menggambar dengan cepat, ternyata hasilnya oke. Hanya sketnya saja ya, seperti ini. Menghina ya. Oke, kita lanjutkan aja. Nilai apa saja yang dapat kamu simpulkan dari persahabatan? Ya, jangan sampai terputus akibat iri dan dengki. Jangan sampai terputus akibat iri dan dengki. Iri dan dengki atau pertengkaran. Ya. Sepucuk surat, sebentar. Nah, ini casnya mau habis. Sepucuk surat menjelang ujian. Ini cerita baru lagi. Wah, ini gambarnya mirip dengan tadi ya. Sepucuk surat menjelang ujian oleh Hani Darwanti. Risma menatap pelan menu sarapannya sambil melamun. Hari ini adalah hari pertama ujian akhir siswa kelas 6. Risma sudah siap untuk menghadapi soal-soal ujiannya. Ia sudah belajar dengan tekun selama beberapa bulan menjelang ujian akhirnya. Ia ingin mengakhiri jenjang sekolah dasarnya dengan baik. Ya, Risma seorang anak yang cemerlang. Pekerjaan sekolahnya selalu dapat diselesaikan dengan sangat baik. Ia seorang siswa yang tekun dan selalu mempersiapkan diri dengan baik. Tetapi pagi ini ia tampak gelisah. Ya, di hari yang menurutnya penting karena ia akan menghadapi ujian akhirnya, ia merasa kecewa karena ayah dan ibunya tidak bersamanya. Kedua orang tuanya sedang bertugas di luar kota, sehingga tidak dapat menemaninya dan memberikan dukungan kepadanya untuk menghadapi ujian.
Ia mulai membandingkan dirinya dengan beberapa teman yang akan ditemani orang tuanya saat ujian akhir ini. Sedangkan orang tuanya tidak bersama saat ini. Risma tahu bahwa kedua orang tuanya sangat mendukungnya selama ini, namun tetap saja ia merasa kecewa. Ya, tiba-tiba lamunan Risma dibuyarkan oleh tepukan di bau Kak Dini. Kakak, Dek, ini titipan surat dari ayah dan ibu untukmu. Sebelum ayah dan ibu berangkat ke luar kota kemarin, mereka berpesan agar kakak memberikan ini kepadamu saat sarapan sebelum berangkat ujian. Dibaca sekarang ya, Dek, kakak harus berangkat pagi hari ini, kata Kak Dini sambil bergegas berangkat sekolah. Surat, mengapa ayah dan ibu menitipkan surat untukku? Tanya Risma dalam hati. Perlahan dibukanya lipatan surat itu. Risma menyimak setiap kata yang dituliskan rapi oleh ibunya. Ya, Risma tercinta. Ya, mudah-mudahan Risma selalu ingat bahwa ujian apapun yang Risma hadapi tidak menitik beratkan pada hasilnya. Hakikat ujian adalah mengukur daya juang kita. Seberapa besar mau bersusah payah mempersiapkan diri, seberapa rela kita mengorbankan hal-hal yang menyenangkan demi memprioritaskan persiapannya. Seberapa besar kita melibatkan Tuhan dalam usaha kita. Para guru menyiapkan materinya, ayah dan ibu menemani berlatih, Tuhan menganugerahimu dengan bakat dan kecerdasan. Namun hanya Risma sendiri yang dapat membangun niat untuk berjuang. Hanya Risma yang mengetahui apakah usaha yang diberikan sudah maksimal. Hasilnya tidak pernah menjadi urusan dan porsi kita, nak. Sesungguhnya Tuhanlah yang memegang kunci jawaban dari semua ujian yang ada di semesta ini. Tuhan hanya ingin tahu apakah kamu membuat pilihan yang tepat untuk menghadapinya. Cara apa yang ditempuh untuk menghadapinya. Seberapa gigih usahamu, seberapa kamu memohon pertolongannya untuk menghadapi ujian ini. Selamat menempuh ujian sekolah, nak. Ini hanya salah satu ujian dari sekian banyak ujian yang kamu hadapi kelak dalam hidupmu. Terima kasih atas kerja keras dan ketekunanmu untuk mempersiapkannya. Ayah dan ibu bangga karena kamu tidak pernah mengeluh untuk persiapan dan menghadapinya. Tuhan akan selalu bersamamu. Demikian dengan ayah dan ibu. Salam sayang ayah dan ibu. Risma mengusap air mata yang mengalir di pipinya. Ia tak lagi merasa gundah dan gelisah. Ia kini merasa terharu dan bangga terhadap ayah dan ibunya. Ia kini mengerti bahwa bukan kehadiran fisik ayah dan ibu yang ia butuhkan, tetapi cinta dan doa dari kedua orang tuanya yang ia inginkan dan ia dapatkan. Risma segera melipat surat dari kedua orang tuanya dan memasukkannya ke dalam tasnya. Setelah menghela nafas panjang, ia segera bergegas menyampaikan sarapannya dan bersiap berangkat ke sekolah untuk menghadapi ujian sekolah hari ini. Senyum menghiasi wajahnya. Terima kasih ayah dan ibu untuk semua cinta dan doamu, ujarnya dalam hati, dan ia pun melangkah mantap menghadapi ujiannya. Gunakan diagram berikut untuk menjelaskan cerita fiksi di atas. Watak tokoh utama, ya, kita biasa menyebutnya sebagai bapak sensitif. Ya, sensitif. Watak tokoh tambahan tegar dan baik hati. Ya, judul cerita. Ya, judul cerita adalah, kita lihat di sini, sepucuk surat menjelang ujian. Sepucuk surat menjelang ujian. Gambar tempat peristiwa di rumah, di meja makan. Hubungan antara tokoh utama dengan tokoh tambahan, ya, tokoh utama baik, ya, hubungan keluarga, ya, ayah, ibu, dan kakak. Bagaimanakah jalan cerita di atas? Jelaskan dalam satu paragraf. Risma sebelumnya sangat kecewa dengan ketidakhadiran orang tuanya menjelang ujian. Namun, ya, setelah membaca sepucuk surat yang diberikan Kak Dini, rasa kecewa berubah menjadi haru. Ya, Kak Dini
ya, rasa kecewa berubah menjadi haru dan bangga. Oke, jelaskanlah persamaan dan perbedaan cerita tersebut dengan peristiwa yang pernah kamu alami atau yang pernah kamu tonton dari sebuah film. Persamaan adalah semangat dan dukungan yang diberikan keluarga, ya, saat kita menghadapi ujian. Perbedaannya, ya, saya tidak ditinggal keluar kota, saya tidak ditinggal keluar kota. Ya. Gambarkan tempat persamaan dan perbedaan tersebut dengan menggunakan tempat yang tersedia. Ya, ini kalian gunakan kreativitas untuk menggambar ya. Kita langsung saja. Nilai apa sajakah yang dapat kamu simpulkan? Ya, yang terpenting, ya, bukan kehadiran fisik orang tua aja, ya, namun dukungan dan doa orang tua, ya, yang akan menyertai kita, yang selalu menyertai kita. Ya, jadi kalau hadir secara fisik lebih baik, tapi bukan itu yang terpenting. Yang penting itu doa dan dukungannya. Ya, membangun kincir air bersama oleh Faris Al-Faisal. Ya, ini rasanya di kelas 5 ada cerita ini. Ya, pagi ini Ridwan dan ayahnya bersiap mengikuti gotong royong yang diadakan kelompok tani desa Mangunsari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka akan membangun kincir air sederhana di Sungai Citandui. Ayah, untuk apa kincir air? Tanya Ridwan. Kincir air akan digunakan untuk membantu mengairi sawah akibat saluran. Ya, kita lihat. Ya. Digunakan untuk membantu mengalir sawah akibat saluran irigasi yang mengering saat musim kemarau, jawab ayah. Bagaimana caranya, ayah? Tanggap Ridwan penasaran. Air sungai diambil oleh potongan bambu yang menempel di kincir. Potongan bambu akan terus berputar karena ada dorongan air sungai. Saat bambu berada di atas, air akan ditumpangkan ke talang untuk diteruskan ke sawah, jelas ayah dengan sabar. Ridwan manggut-manggut mendengarnya. Keuntungan menggunakan kincir air adalah hemat energi, hemat biaya dan ramah lingkungan karena tidak menggunakan listrik, tambah ayah. Sampainya di sungai, Ridwan melihat sudah banyak warga desa berkumpul untuk mengerjakan kincir air. Wah, ramai sekali yang mau ikut gotong royong, seru Ridwan takjub. Tak lama kemudian bapak-bapak dan para pemuda desa mulai membuat kerangka kincir. Mereka membagi tugas, ada yang mengukur panjang bambu dan kayu, ada yang memotong dan menggergaji. Ada juga yang memaku dan mengangkat kerangka kincir. Semua dilakukan berhati-hati agar kincir seimbang dan berputar pada porosnya dengan sempurna. Menjelang siang pekerjaan dihentikan, sementara untuk beristirahat ibu-ibu desa sudah menyiapkan makanan dan minuman. Walau dengan hidangan sederhana, mereka menikmati bersama-sama. Hebat ya ayah, membangun kincir itu termasuk pekerjaan berat, tetapi semua jadi terasa ringan dan lebih cepat karena gotong royong, ya, kata Ridwan. Seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pekerjaan yang berat akan terasa ringan jika dilakukan sama-sama, tangkap ayah. Pekerjaan dilanjutkan kembali setelah mereka semua cukup istirahat. Butuh waktu seharian untuk menyelesaikan bangun kincir air. Setelah semua kincir air terpasang, mereka mencoba untuk menjalankannya. Rasa lelah mereka terbayar ketika kincir air dapat bekerja dengan baik. Air dengan mulus naik jatuh ke talang dan yang sudah disiapkan. Sawah yang mengering akhirnya bisa mendapatkan pengairan. Segenap masyarakat desa Mangunsari bersorak gembira. Kincir air tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani karena dengan kincir air kegiatan pertanian dapat terus berjalan dengan lancar. Dengan bergotong royong membuat kincir air ini kita bisa memajukan kesejahteraan bersama, jelas ayah kepada Ridwan. Putranya itu mengangguk-angguk setuju.
Buatlah sebuah surat kepada Ridwan tentang perasaan dan pendapatmu terhadap yang dilakukan Ridwan dalam cerita tersebut. Jelaskan pula kepada Ridwan tentang pengalaman gotong royong yang pernah kamu alami atau kamu saksikan di film. Sebelum menuliskan suratmu, gunakan diagram untuk membantumu. Judul ya judul cari cerita di atas kita lihat ya. Judul ini yang paling mudah dijawab ya. Kita lihat di sini judulnya apa? Membangun kincir air bersama. Ya, membangun kincir air bersama. Ini saya kopaskan saja ya, biar cepat. Membangun kincir air bersama. Itu adalah judulnya. Ya, kita bisa pastekan dan penulisnya sekalian. Ya, sekalian paste dua jawaban ya. Perasaanmu terhadap yang dialami Ridwan ya, kagum ya dengan kekompakan warga desa. Kagum dengan kekompakan warga desa. Ya. Pendapatmu terhadap yang dialami Ridwan pekerjaan yang berat ya, bisa terasa ringan dan cepat jika dikerjakan sama-sama. Terasa ringan dan cepat ya saat dikerjakan secara bergotong royong. Ya, cerita di atas mengingatkanku tentang apa pentingnya gotong royong, ya, pentingnya ya melestarikan budaya gotong royong, ya, budaya gotong royong, ya, dan membina persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Oke, tuliskan suratmu di sini, ya. Oke, loh ini kok ada jauhkan narkoba? Oh, ini terakhir ya, udah berakhir. Kepada Ridwan ya, Ridwan. Untuk Ridwan, senang sekali mendengar ceritamu atau membaca ceritamu. Mungkin dia balasan untuk Ridwan ya, membaca ceritamu ya, gotong royong yang dilakukan warga desa yang diberikan, jangan langsung pada inti ya, namanya surat. Halo Ridwan. Ya, jangan langsung tutup poin gini ya. Untuk Ridwan, halo Ridwan, apa kabar? Saya harap kamu baik-baik saja. Aku pun di sini juga baik-baik saja. Ya, aku telah ya menerima dan membaca suratmu. Cerita yang kamu berikan sangat luar biasa. Yang kamu tuliskan sangat luar biasa. Ya, itu sangat menginspirasi. Gotong royong merupakan budaya luhur bangsa kita, ya, sehingga banyak
pekerjaan besar bisa dengan cepat dan mudah diselesaikan. Ya, di desaku budaya gotong royong juga masih ada. Budaya gotong royong juga masih ada. Barusan ya warga membangun jembatan. Barusan ini warga desaku juga membangun jembatan bambu secara gotong royong. Yang semoga budaya ini tetap lestari. Ini tetap lestari. Sudah dulu ya. Sudah dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Ya, sahabatmu. Ya, Ali. Nah, misalnya seperti itu ya. Jauhi narkoba, itu benar. Dan ini merupakan video terakhir kita ya untuk kelas 6. Nanti di SMP kita akan ketemu lagi ya dalam pembahasan-pembahasan yang lain. Ya, sudah ada di Insight Chamber pembahasan SMP matematika, IPA dan bahasa Inggris. Semua sudah Pak Ali bahas ya. Silakan dicari ketik aja misalnya matematika Insight Chamber gitu ya, ada di sana. Ya, matematika SMP Insight Chamber atau langsung uji kompetensi 1 ya gitu ada. Oke, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.